Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sarani dan teman saya Albert Pangestu. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama dari Andini Septiani dari Prodi S1 Akuntansi. Menurut kalian lebih baik yang mana, penentuan harga jual berdasar teori ekonomika atau permintaan dan penawaran atau berdasarkan biaya? Menurut kami, penentuan harga jual berdasar biaya lebih baik karena dalam penentuan harga jual, faktor biaya digunakan sebagai batas bawah karena dalam kondisi wajar harga jual harus dapat menutup semua biaya yang bersangkutan dengan produk atau jasa dan dapat menghasilkan laba yang diharapkan. Tetapi juga harus tetap memperhatikan faktor permintaan dan penawaran. Pertanyaan kedua dari Atikatul Uli Hapsari dari Prodi S1 Akuntansi. Dalam menentukan harga jual, apakah ada strategi khusus dalam penentuannya? Lalu bagaimana prosedur dari penentuan harga jual tersebut? Terdapat dua strategi dalam penentuan harga jual. Yang pertama, penetapan harga berbasis pasar. Di bawah pendekatan ini, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar atau pelanggan dan pesaing dalam memerhatikan harga. Yang kedua, penetapan harga berbasis biaya. Di bawah pendekatan ini, biaya produksi menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Prosedur menetapkan harga jual. Memilih tujuan dalam penetapan harga. Kedua, menentukan permintaan. Tiga, memperkirakan biaya. Empat, menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Lima, memilih metode penerapan harga. Enam, memilih harga akhir. Pertanyaan ketiga dari Uhud Kumli Rahayu dari S1 Akuntansi. Apa saja perbedaan antara pendekatan unsur biaya dengan unsur markup? Perbedaan pendekatan unsur biaya dengan unsur markup. Yang pertama, full costing. Unsur biaya sama dengan biaya produksi. Unsur markup, ekspektasi laba ditambah biaya non produksi. Yang kedua, variable costing, unsur biaya sama dengan biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variabel. Unsur markup sama dengan ekspektasi laba tambah biaya produksi ditambah biaya non-produksi yang bersifat variabel. Yang ketiga, total costing, unsur biaya sama dengan biaya produksi ditambah biaya non-produksi. Unsur markup sama dengan ekspektasi laba. Selanjutnya, pertanyaan dari Afril Nanda Aspendi dari S1 Manajemen. Apa saja metode dalam penentuan harga jual? Metode dalam penentuan harga jual ada tiga, yaitu cost plus pricing, markup pricing, dan target pricing. Pertanyaan selanjutnya dari Ating Husna dari Prodi S1 Manajemen. Apa yang dimaksud dengan biaya penuh dalam penentuan harga jual? Biaya penuh atau full cost adalah seluruh biaya perusahaan yang terdiri atas biaya produksi total, variabel plus tetap, dan biaya non-produksi total atau variabel plus tetap. Penetapan biaya penuh adalah teknik akuntansi biaya yang memperhitungkan semua biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Selanjutnya, pertanyaan dari Made Agil Jelantik dari Prodi Manajemen. Bagaimana cara menentukan harga jual berdasar biaya produksi? Untuk menetapkan harga jual adalah biaya produk yang dihitung dengan pendekatan variabel costing. Menurut pendekatan ini, biaya produk hanya terdiri atas biaya variabel yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Elemen biaya produk hanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik tetap dianggap bukan biaya produksi, melainkan biaya periode atau periode cost. Selanjutnya, pertanyaan dari Rizky Apriliantri Saputro dari Prodi Manajemen. Bagaimana cara menghitung harga jual per unit dan bagaimana cara menghitung laba untung bersihnya? Menghitung harga jual per unit, harga jual sama dengan harga perolehan ditambah dengan harga perolehan dikali markup. Menghitung laba untung bersih. Laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha atau laba bersih sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Selanjutnya, pertanyaan dari Widya Kumala Santi dari Prodi Manajemen. Bagaimana cara membedakan penggunaan metode penentuan harga pokok produksi dengan metode full costing dengan metode variable costing?
perbedaan metode full costing dan variable costing untuk menghitung harga pokok produksi di sebuah perusahaan, yaitu metode full costing menggunakan lebih banyak biaya overhead pabrik tetap dan variabel, sedangkan pada metode variable costing hanya menghitung biaya overhead variabel. Selanjutnya, pertanyaan dari Mailda Indihatin, faktor apa saja yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan harga jual? Selanjutnya, pertanyaan dari Vania Resti Nurviana dari Prodi Manajemen, bagaimana cara termudah yang bisa dilakukan seorang usahawan dalam menetapkan harga jual produk? Pertanyaan dari Renata Marina, faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual? Selanjutnya, pertanyaan dari Musaki Aditama, bagaimana menentukan harga jual suatu produk supaya tidak mengalami kerugian saat kita memberikan diskon besar-besaran pada suatu event? Keempat pertanyaan ini memiliki persamaan, yaitu bagaimana atau beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga penjualan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual adalah, yang pertama, menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan dari produk tersebut. Yang kedua, menentukan prioritas usaha. Yang ketiga, mempertimbangkan kemampuan konsumen. Yang keempat, biaya produksi sesuai dengan target awal. Yang kelima, mengetahui harga kompetitor. Yang keenam, monitor harga. Atau secara sederhana, penetapan harga jual dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, biaya, 2 pelanggan, 3 jenis produk, 4 target pasar, 5 pesaing, 6 elastisitas harga dari permintaan, yang ketujuh siklus hidup produk. Dalam menentukan harga jual agar tidak mengalami kerugian, harus memperhatikan hal-hal tersebut. Dan jika memberikan diskon, maka harus ada perhitungan mengenai diskon yang diberikan agar tidak mengalami kerugian. Ya, sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.